Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama saya merasa senang karena di sebelah saya Pak Gatot Satrio Winahyu itu ternyata dulu juga aktivis keluarga muslim psikologi. Saya dari musola itu dulu bikin kajian rutin, materi kajiannya kemudian diterbitkan menjadi buku Kado Pernikahan untuk Istriku. Itu materi kajian rutin di musola KMP. Nah, jadi Mas Syafi'i ini saya dulu sempat ke rumahnya di Suronatan gitu ya, zaman masih gudang-gudung mahasiswa, sehingga saya akhirnya sadar bahwa saya ini wis tua banget gitu ya. Kemudian yang kedua, belakangan saya memang kuliah di Fakultas Psikologi, tetapi Instagram saya yang centang biru untuk pertama kali justru yang bahas khusus mengenai minyak wangi. Judulnya Wewangi Nabi. Nah, saya mulai tahun 2019 akhir mempelajari, mendalami, berusaha mengejar hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masya Allah khusus mengenai minyak wangi itu banyak. Maklum Jawa Timurnya keluar lagi. Nah, ada dua minyak wangi yang paling disukai oleh Nabi Allah Muhammad SAW dari rumpun duhun ad-duhnu. Yang pertama misik, yang kedua ambar. Nah, masya Allah beliau namanya Bu Ambar. Itu menandakan pengaruh Islam itu kuat. Beliau namanya Winahyu, tapi tetap asal katanya apa? Wahyu. Wahyu itu bahasa Arab, sanes bahasa Jawi. Cuma sudah mendapatkan akulturasi menjadi Winahyu sehingga ada rasa Jawa nih, masya Allah. Nah ini saya tadi pakai ya. Ini karena kalau misik agak lebih berat, ngerogoh kantongnya agak lebih berat yang asli ya. Kalau yang abal-abal ya murah meriah itu. Nah ini ambar. Dan kita ini sangat kaya bahan. Seluruh garis pantai di selatan itu merupakan tempat di mana bahan minyak wangi ambar itu mudah didapatkan. Cuma di masyarakat kita masih dipenuhi oleh khurafat dan tahayul itu, sehingga kalau Allah Ta'ala kirimkan bukan terdampar karena ikan paus itu bernafas pakai paru-paru. Ikan paus pandai berenang. Nah, ikan paus juga nggak pernah masuk angin, makanya tolak angin nggak pernah dijual ke ikan paus. Nah, jadi minyak wangi ini bukan muntahan ikan paus, tapi dari bagian lain yang saya tidak enak menyebutkannya, gitu ya. Nah, kalau ikan paus itu sudah mau mati, menepi ke pantai, daging yang sangat berfaedah, kemudian nanti jantungnya itu, hatinya itu juga sangat baik. Ini ada jurnal-jurnalnya dan itu sudah sifatnya fitofarmaka. Fitofarmaka itu artinya secara klinis teruji bermanfaat untuk pengobatan, untuk kesehatan. Nah, ambarnya, masya Allah, jadi minyak wangi. Ampasnya itu loh masih bisa untuk kecantikan, bisa untuk obat. Perancis banyak beli untuk minyak wangi dan untuk obat, antara lain obat kanker. Cuma kalau saya bahas itu nanti ganti topiknya gitu ya. Nah, tapi yang saya bahas adalah kenapa kita itu diberi kekayaan yang sangat besar. Kalau jenengan ke Madinah ada minyak wangi gini warnanya putih segini,
Wah, segini ini harganya yang bagus sekitar 1,5 juta, segini 6 mili. Oh, bahannya ning ngene Yogya iki oke banget, jenenge kapasan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena literasi soal itu masih rendah. Maka kita bersyukur sekali ada upaya terus-menerus dari perpustakaan dan didukung oleh Dewan. Masya Allah, ini mudah-mudahan beliau senantiasa terjaga dalam menjalankan amanah sebagai anggota Dewan. Kenapa? Karena duduk di situ tuh godaannya Masya Allah besar sekali. Loh iya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau tanya, didik anak 1 itu lebih ringan apa lebih berat dibanding didik anak 7? 1. Tergantung. Ada yang 1, ada yang tergantung, ada sama saja. Nah, sangat berkait dengan bagaimana kita menyiapkan. Contoh di depan harus sangat jelas. Meng wong siji, kursine beda bukan karena wah dimulyake, bukan. Mergo kalau saya itu duduk di kursi plastik, kursine sing jerit. Bisa protes. Mbok yo tepo seliro aku kok diwenehi beban sedemikian berat itu. Kapasitasnya tidak didesain untuk berat di atas 100 kilo ya. Lah kok saya duduki, itu berarti zalim pada kursinya. Nah, didik anak juga demikian. Ada yang anaknya 1 nawakal kabeh. Repot toh. Anak siji ndablek kabeh, ngurusnya lebih repot. Tapi anak 7 kalau mereka kompak, mereka rukun, mereka ini saling peduli, maka itu semua justru meringankan. Anak itu kalau baru dua ribut terus karena rebutan perhatian. Tapi kalau anak 3, mereka bisa bermain bersama-sama sehingga bapak ibunya punya waktu main-main lebih banyak. Loh, lah penting toh? Loh iya no. Wong nikah itu agama ini mengatakan dula ibuha wa dula ibuk. Engkau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu. Masa wong nikah sudah 20 tahun ratau dolanan. Oh wis nikah duse dewe-dewe gitu loh. Lah buat apa ya? Padahal dengan itu Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Kita tadi sempat membicarakan 1 anak itu bisa lebih merepotkan dibanding 4, 5, 6, 7, 10 anak. Faktor penentunya pada bapak apa ibu? Ana sing ibu, ana sing bapak ya. Saya ingin sebutkan. Nah, saya tanya dulu. Orang yang mandul itu siapa, Bu? Pak? Nah, yang dimaksud mandul itu gimana? Yang dimaksud dengan mandul itu tidak punya keturunan. Ini pertanyaan yang pernah diajukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gimana itu? Kanjeng Nabi itu tanya, gimana? Ma ta'udduna raquba fikum? Siapakah orang yang mandul di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan alladzi la yuladulah, yakni orang yang tidak bisa punya anak. Apa kata Kanjeng Nabi? Bagaimana beliau mengatakan laisa dzakbir raqubi? Bukan seperti itu yang dimaksud dengan orang yang mandul. Walakin nahur rajul, akan tetapi rajul siapa? Seorang laki-laki. Laki-laki itu bapak atau ibu? Bapak. Alladzi lam tuqaddam min waladihi syai'a, yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Maksudnya itu bukan memberikan nafkah, karena kalau nafkah seukuran dengan kemampuan dompet, lagi tebel ya banyak, lagi kempis ya sedikit. Tetapi ada beberapa tugas, ada beberapa kewajiban seorang bapak kepada anaknya bahkan sebelum anaknya lahir. Apa itu? Yang pertama apa itu?
memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Kapan memberikan ibu yang baik itu ditunaikan amanahnya? Sebelum nikah memastikan bahwa perempuan yang dipilihnya itu dapat menjadi ibu yang baik. Kemudian begitu menikah, cara memenuhinya gimana? Didik istrinya agar paham cara mendidik anak. Kemudian memahami istrinya. Contohnya, ada orang tiap bulan itu mesti ada waktu-waktu rodok kurang piye gitu istrinya itu. Loh iya, ini menarik kalau kita membaca dalam tafsir Imam Syafi'i, walaupun yang menulis bukan beliau ya, tafsir Imam Syafi'i mengenai haid, mengenai menstruasi. Jenengan nanti angan-angan boten? Pernah merenungkan enggak? Belum. Puasa itu bagi orang yang menstruasi, kalau nggak melaksanakan puasa itu harus membayar, mengganti nggak? Mengganti, mengqadha puasanya. Orang yang sakit sudah nggak ada harapan sembuh, tidak perlu, cukup bayar fidyah. Sholat bagi orang yang sakit masih wajib nggak? Wajib. Bagi orang yang sudah tua sekali, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, masih wajib sholat nggak? Wajib. Yang nggak wajib siapa? Loh, wis mati beda meneh, wong murid. Karena syariat itu dibebankan kepada wong murid, wong edan, orang gila. Nomor loro siapa? Haid, wanita haid. Jadi umpamane Pak, sekali waktu, kok waktu tiap bulan itu rodok-rodok piye gitu. Nah, kuwi harus dimaklumi. Loh, dimaklumi apakah dibiarkan? Bukan, berarti suaminya lah yang harus mencari jalan untuk memahami bojone bagaimana agar di saat-saat seperti itu istrinya tetap dapat menjadi ibu yang baik. Lalu kalau ada kekurangannya, itu tugasnya siapa? Bapak. Makanya kedurhakaan kedua orang tua kepada anak itu bahasa Arabnya apa? Napa? Loh, ini istilah agama loh niki. Saya bahas, tadi kan saya sudah nyiapkan materi. Rasito. Kenapa? Wah, ini berjilbab semua kecuali yang beberapa itu ya. Karena kalau berjilbab malah bahaya, bapak-bapakan. Tapi karena tadi beliau sebut bapak-bapak, iya Allah, iya ya. Ini bapak-bapaknya kok sedikit sekali. Nah, kalau 20% saya maklum. Kok maklum? Mungkin satu bapak bawa 4 ibu, mungkin. Lah kalau kemudian jumlahnya jauh lebih sedikit, mungkin ya. Nah, walaupun dalam beberapa kesempatan ternyata tidak. Kedurhakaan kedua orang tua kepada anak, bahasa agamanya apa? Uququl aba lil abna. Al-aba memang dimaknai kedua orang tua, tapi asal kata, makna asal dari al-aba itu adalah para bapak. Kok bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Kok bukan kedurhakaan para ayah dan para ibu kepada bapak, kepada anak, melainkan uququl aba lil abna. Penjelasannya ialah karena hampir pasti ya ono sing ada yang keluar dari keumuman itu. Hampir pasti kalau seorang ibu itu tidak mendidik anaknya dengan baik, sebabnya ada pada bapak. Mohon maaf loh, saya juga bapak-bapak ini. Sebenarnya mau bacakan ya udah enak itu. Kenapa? Saya potong ya. Kenapa? Kalau makin banyak yang saya bacakan tambah repot saya. Kenapa? Semakin banyak menunjuk pada diri sendiri, karena saya juga bapak-bapak. Mari kita buka
di dalam Tuhfatul Maudud di Ahkamil Maulud. Di situ nggak ada. Kenapa? Karena bedah buku itu kalau penulisnya membahas bukunya, kuwi mesti kayak dodol kecap. Kecap ini mesti nomor siji. Jadi membedah buku itu tadi beliau, saya memang menghindari membedah buku yang dibahas. Kenapa? Agar saya tidak jualan kecap nomor 1. Mudah-mudahan yang saya bahas itu bermanfaat. Di dalam Tuhfatul Maudud di Ahkamil Maulud disampaikan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba meneh. Dan kebanyakan anak-anak itu sesungguhnya kerusakannya datang dari arah para bapak. Niki makanya aku tak baca nang niki. Kenapa? Lera dibaca nang asline mung aku dikira sentimen. Saya bacakan aslinya. Wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraidaddin wa sunanah. Sebabnya kenapa? Karena mereka itu tidak peduli. Jadi karena tidak peduli para ayat terhadap anak-anaknya, meninggalkan kewajiban-kewajiban mengajari mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Tidak peduli itu penyebab yang paling pokok. Kenapa kok bisa seperti itu? Hadisnya melanjutkan. Gimana hadisnya? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapakah orang yang perkasa itu? Maka para sahabat mengatakan, alladzi yasra'uhu rijal. Rijal berarti siapa? Laki-laki. Alladzi yasra'uhu rijal, yakni orang yang tidak terkalahkan saat gulat dari kalangan laki-laki. Ya, secara sederhana laki-laki yang tidak terkalahkan saat gulat. Berarti Bapak atau Ibu? Lalu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika mengatakan laisa bidzalik, bukan seperti itu yang dimaksud dengan orang yang perkasa. Walakinnahu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, tetapi laki-laki yang perkasa adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Jadi rupanya penyebab pokok anak-anak ayokeh tidak bermanfaat itu adalah manakala seorang bapak itu tidak dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Para ulama mengatakan marah itu adalah keadaan ketika seseorang kehilangan akal sehatnya. Loh, kehilangan akal sehat baik loh, tetap harus mengendalikan diri. Apalagi dalam keadaan masih tidak kehilangan akal sehat. Maka jika dalam urusan yang lebih sederhana saja, goes mendahulukan goes dibanding anaknya, apa nggak boleh goes? Ya boleh. Tetapi ada bapak-bapak urusan mancing satset, sami'na wa ata'na, urusan bal-balan, wah wis mereka ini tahun ayuhan nas, ini malam Liverpool lawan MU, sami'na wa ata'na, anak nangis lebih pecicili diprototin. Maka ini artinya bukan karena anaknya yang bermasalah, tetapi karena enak ngene aku bahas. Lah piye dalil-dalilnya yang saya baca ya gitu Waduh, iki mau janjian aku ya nggak mau, pinginnya nggak bahas ke sana, tapi pancingan dari beliau berdua arahnya ke sana ya. Piye meneh itu ya. Nah, mari langsung lagi. Kira-kira didik anak di zaman sekarang lebih sulit apa lebih mudah? Lebih sulit. Kok iso? Lah iya, saiki umbah-umbah ora usah kaya mbiyen. Pornografi zaman dulu ada apa enggak? Ada, malah lebih besar. Orang yang cilik ini ke ora 3 dimensi. Wujudnya orang mandi di kali. Gimana? Pertanyaan saya, kenapa
Kenapa? Ada anak-anak zaman dulu nalika memergoi yang seperti itu langsung melengos, tapi ono yoan malah golek-goleki. Gimana? Begitu pula HP. Tantangan mendidik anak itu sama atau tidak? Zaman dulu apa sama dengan zaman sekarang? Beda-bedanya di mana? Nah, di HP. Pertanyaan saya, HP ini baik apa buruk? Buruk. Punya HP, Bu? Nah, makanya aneh. Kita mengatakan katanya setan kotak kok duwe telu. Loh. Duwe telu aku. Setan kotak kok duwe telu. Jadi, janganlah pernah anak-anak itu mendengar sesuatu yang bertentangan. Enggak baik. Anak mikir, oh berarti enggak baik itu baik, rapopo. Bapakku duwe telu iki. Nah, orang hafal Quran baik enggak? Baik. Khawarij generasi pertama itu orang yang disebut Khawarij karena sudah dianggap keluar dari agama ini. Hafal Quran enggak? Hafal. Jadi kalau begitu persoalannya di mana? Itu artinya kita perlu menyiapkan hal-hal yang pokok. Apa hal yang pokok? Saya sering mengatakan semakin maju zaman ini, maka kita semakin perlu membekali anak dengan hal-hal yang awal yang tidak pernah berubah dari agama ini. Di antara yang semakin diperlukan, tinggalani simbah-simbah biyen sejak sebelum Indonesia ini ada. Wong itu dari masa-masa tinggalane para ulama zaman dahulu kala, ya. Apa itu? Jadi bukan dengan para ulama ya. Memang inilah tuntunan agama kita. Apa itu? Perlunya membekali anak maupun kita semua dengan ar-raqabah az-zatiyah. Sehingga kita ini perlu melakukan apa yang disebut sebagai ta'zizur raqabatiz zatiyah. Apa itu ar-raqabah az-zatiyah? Kula niki kok malah mboten mudeng bahasa Indonesia niki. Kalau bahasa Inggris niki mboten mergo Inggris lho. Self monitoring and censorship. Ringkesnya itu kemampuan untuk memantau, mengawasi, memilah, lalu memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dia. Jadi memilih yang baik yang dia ambil, yang buruk dia tinggalkan. Inilah yang harus kita siapkan pada anak-anak kita. Kita nggak mungkin mengawasi anak kita itu 24 jam sehari semalam. Tapi juga jangan diabaikan. Lalu, kalau begitu apa yang penting? Yang penting, yang paling pokok ialah berusaha membangun ar-raqabah az-zatiyah. Ar-raqabah az-zatiyah. Raqabatuz zatiyah itu adalah kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Begitu anak masuk usia 2 tahun. Apa yang terjadi pada anak umur 2 tahun? Baik, sebelum ini 2 tahun nih. Apa yang terjadi? Tekon, wae tanya terus. Itu baik atau tidak? Baik. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Niki gimana tentang laptop niki? Karena yang di laptop. Wah. Cuma memang begitu. Walaupun kita ini enggak bersentuhan dengan HP, dengan teknologi sekarang ini, tetap saja ada imbasnya dari luar. Kayak si Mbak mau. Loh, nggih Mbak, matur nuwun, Mbak. Masih connecting, nyambung meneh. Siap, sambung meneh, lanjut meneh. Masya Allah. Jadi pada pengaruhnya. Tetapi yang mokoi siapa?
Yang pokoknya siapa? Oh ya, sekali lagi. Kullu mauludin, tiap-tiap anak yulad dilahirkan alal fitrah, di atas al fitrah, yang di atas al Islam ini. Hatta yu'riba anhu lisanu, sampai lisannya lancar berbicara umur 2 tahun. Fa idza a'raba anhu lisanuhu, awil lisannya telah lancar berbicara yang umur 2 tahun, imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir, maknanya adalah bersyukur, maksudnya tetap di atas al fitrah, yakni tetap dalam keadaan baik, ora owah, ora jadi gemblung, bukan. Wa imma, atau boleh jadi kafur, mulai orang genah. Nah, usia ini sangat penting agar nanti ketika anak itu masuk umur 7 tahun, dia betul-betul menjadi mumayyiz. Menarik sekali. Mumayyiz itu orangnya, tamyiz kemampuannya membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Menarik sekali bahwa mumtaz, mumtaz itu berarti hebat, cemerlang. Kalau bahasa ini kampus itu wisuda, summa kunut, berarti mumtaz. Mumtaz itu akar katanya sama dengan tamyiz. Jadi kalau kita itu kok tidak menyiapkan anak kita seperti itu, maka dia akan mudah ikut-ikutan. Sekarang ini lebih mudah atau lebih sulit cari ilmu? Enggak, lebih sulit cari pengetahuan, lebih mudah cari informasi, lebih mudah. Tetapi kalau informasi itu tidak terangkai tersusun dengan benar, dawuh Sayyidina Ali, beliau mengatakan an-nasu salasah, manusia itu ada 3 macam. Nomor 1 alim rabbani, saya bukan mau dalamnya. Nomor 2 muta'allim ala sabil najah. Muta'allim ala sabil najah adalah orang yang menuntut ilmu di atas jalan yang benar, di atas prosedur yang tepat. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, mudah-mudahan. Nomor 3 wahamad ro'a'u adba'u kulli naik, orang awam yang mengikuti setiap yang sedang viral, setiap yang sedang trending topik. Nah, yang ketiga ini dijamin dengan 3 keburukan. Yamiluna ma'akul lirih, mengikuti kemana angin bertiup. Lam yastadi'u binuril ilmi, tidak diterangi dengan cahaya agama walaupun pengetahuan agamanya banyak. Walam yalja'u biruknin wasik, dan tidak memiliki pegangan yang kokoh. Jadi kalau kita itu mengandalkan waqala syekhuna Google, mengandalkan pada Google, maka akan mudah terombang ambing. Lah kalau gitu apa yang diperlukan? Umur 2 tahun tadi kamu mulai banyak tanya. Kalau nggak banyak tanya, kita yang harus membimbing agar banyak tanya. Kok gitu? Orang yang didoakan Nabi menjadi orang yang sangat paham agama itu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Doanya Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam agama dan alimkanlah dalam soal tafsir. Loh, itu bukan berarti lalu ilmunya gembrojok laduni, itu tidak. Ibnu Abbas harus mencari, ditanya oleh para sahabat yang lain, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lisan yang terus bertanya, banyak bertanya. Jadi kalau anak kita itu banyak bertanya, bersyukurlah, alhamdulillah anak iki waras akale. Gitu ya, sehingga kita perlu menggugah dengan apa? Dengan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan dia lebih banyak pertanyaan lagi. Wa qalbin aqulin, dan hatinya itu berakal, maksudnya hatinya itu senantiasa merenungi, merisaukan iki piye ya, ini harusnya bagaimana ya, bagaimana caranya lebih baik dan seterusnya. Nah, jika itu ada, maka insya Allah nanti di umur 7 tahun anak akan lebih siap untuk diberi perintah-perintah syariat, ya, dan macam-macam ya. Karena perintah untuk mengajarkan hal-hal seperti itu pada usia 7 tahun. Anak harus sudah paham kapan tanda-tandanya akil baligh, caranya mandi basah, mandi junub. Umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Dasarnya apa? Muru auladakum bisolah. Yang lain, alimu sobiyah. Didikkanlah ilmu kepada anak-anak. Tentang apa? Tentang sholat. Umur berapa? 7 tahun.
Kalau nggak kita siapkan, umur 7 tahun diperintah mogol, umur 7 tahun diperintah ngambek. Nah, lalu bagaimana agar itu anak ya mudah, kalau bertanya itu tidak terhambat, dia mudah berkomunikasi, maka anak-anak ini harus dekat dengan kita. Cukup hanya dengan sering ngobrol? Tidak. Ada satu kaidah yang menarik, at-tarbiyatul haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna' wa aqsaru turuqil iqna' huwa al-hiwar. Hakikat pendidikan itu hiya tarbiyatul iqna', pendidikan yang mempersuasi, pendidikan yang mempengaruhi, membentuk pikiran anak, mental anak, dan seterusnya. Wa aqsaru turuqil iqna', dan jalan paling singkat mau ke Jogokaryanti ya bisa lewat muter dulu, ini keluar belok kanan gitu ya. Itu ya iso. Tapi jauh enggak? Ya jauh, kudu di Pasar Telo 12 kan? Bisa enggak antara lain? Bisa. Lewat RSUD semua di muter meneh gitu ya. Nah, panjang. Nah, jalan paling singkat mempengaruhi anak itu apa? Al-hiwar, sering ngobrol dengan anak. Kapan terakhir kali ngobrol? Ngobrol ya, bukan soal wal jawab, bukan tanya jawab, dan bukan khutbah. Gini deh, takanan ini. Ngerti tak? Itu namanya khutbah. Khutbah ini pada dina Jumat wae. Gitu ya. Nah, di antara hal-hal yang diperlukan untuk memudahkan itu, di antara karena banyak, adalah mula'abatut tifli, sering gojek. Bukan gojek apa grab, bukan ya. Sering bercanda, bermain dengan anak, mula'abah. Tapi bagaimana mungkin ibu itu akan sering bermula'abah, bapaknya juga mula'abah, kalau bapak ibunya jarang mula'abah? Loh, dawuh Kanjeng Nabi tadi gimana? Dula ibuha, engkau bisa bermain dengannya. Bahkan dalam hadis lain, engkau bisa menggigitnya dengan nganti pedot ya. Dan dia bisa bermain denganmu. Nah, ini hal penting. Ringkasnya, ini sebenarnya panjang pembicaraannya. Ringkasnya, andai kata rumah kita itu betul-betul menjadi al-bi'ah as-salihah, lingkungan itu ada 3 macam. Pertama adalah al-bi'ah as-salihah. Bahasa Indonesia apa nggih? Karena kalau al-bi'ah as-salihah maupun al-bi'ah al-hasanah itu bahasa Indonesia sama, lingkungan yang baik. Bedanya apa? Kalau al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik, kondusif terhadap kebaikan. Kalau al-bi'ah as-salihah adalah lingkungan yang baik, yang memberi dukungan sangat besar, proaktif, apa meneh kuwi proaktif. Kira-kira kalau di Inggris kan ya, nyuwun sewu. Sosok ini sebenarnya bukan karena saya pintar, tidak, mergo bodoh. Oh nggih, Mbak, ngapunten nggih. Sekedar melih. Nah, al-bi'ah as-salihah adalah high quality sportive environment. Nopo melih niki. Tapi faedahnya, oh ya, al-bi'ah as-salihah, al-bi'ah al-hasanah, dan yang ketiga, jangan sampai terjadi di rumah kita, al-bi'ah al-fasidah, lingkungan yang merusak. Ada ibu-ibu mengeluh, anaknya begitu keluar rumah katanya, wah ini anak saya ini gara-gara temannya, terpengaruh temannya. Pertanyaannya, kok iso? Kenapa kok dia mudah terpengaruh temannya? Berarti pengaruh di rumah kurang kuat. Faedahnya kalau rumah itu menjadi al-bi'ah as-salihah, yang pertama, ini antara lain ya Kak Semua, tadzakur indal ghaflah, mengingatkan ketika ada yang sedang lalai. Yang bisa lalai di rumah itu siapa? Siapa saja yang bernama manusia. Kalau suasana ini terbangun, maka anak diingatkan tidak marah,
istri diingatkan tidak tersinggung, anak mengingatkan orang tua, adik mengingatkan kakak, kakak mengingatkan adik, suami mengingatkan istri, istri menegur suami, dan lain-lain itu berlangsung alamiah. Dalam keadaan seperti itu, anak dibandingkan dengan orang lain atau saudaranya, baik enggak? Baik jika seperti itu. Loh, tadi kita ini punya satu prinsip fastabiqul khairat. Gimana bisa fastabiqul khairat kalau nggak ada pembandingnya? Ya enggak? Tetapi kalau anak nggak disiapkan, baru mulai kuil oleh konsomu. Ya kok beda? Nesu. Itu sebabnya bukan karena dibandingkan, tapi karena kita tidak mempersiapkan. Wong tua dilik ewa iso gengsi, tetapi kalau dilanjutkan al-waqtu qasir wal amal katsir. Waktu sangat pendek sementara banyak hal yang harus dikerjakan. Sekarang sudah jam 2.45. Kalau saya bicara terus, nanti saya memberikan contoh yang buruk. Di antara sebab anak itu arep omong-omongan megah, mau bincang-bincang dengan orang tua itu jadi malas. Kenapa? Karena ketika ngobrol yang mendominasi orang tua. Padahal ini menarik lagi ini. Padahal hasanul istima'. Jadi hasanul istima' asasul intifa'. Bagusnya dalam mendengarkan merupakan asas landasan penting dalam mengambil manfaat. Sehingga di antara hal penting dalam meluruskan anak itu bukan dengan memperbanyak kue kudu ngene, tetapi man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa'. Sapa wonge yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Anak nesu diringokke sik, sok-sok durung dituturi, kadang-kadang kita belum nasihati loh. Anak sudah lerem, sudah tenang. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, monggo.